Siap, salam damai penuh kebahagiaan. Jumpa lagi dengan Sukadharma Channel. Kali ini saya akan berbagi sedikit cerita tentang si porang yang dulu terbuang sekarang bisa menjadi uang. Nah, porang sangat marak saat ini. Nah, ya. Kemudian karena terlalu bombastisnya informasi porang, kadang-kadang orang mengambil tindakan sebagai petani pemula gitu. Karena ini adalah sebuah solusi di masa pandemi di mana porang bisa dibudidayakan dengan sangat sederhana. Karena dulu porang adalah tumbuhan liar atau gulma. Jadi banyak di kebun-kebun petani dahulu itu porang itu tidak dianggap, tidak menghasilkan, bahkan sebagai pengganggu tanaman pokok yang sudah ada. Sehingga dulu itu porangnya dicabut, kemudian ditaruh di atas kopi, di atas cengkeh, dahan cengkeh, dia tidak tumbuh kembali. Nah, kemudian porang ini menemui masa jayanya. Memang kalau kita bicara di Bali, porang baru berkembang itu 3 tahun terakhir. Tetapi kalau di luar Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, banyak sentra porang yang sudah berkembang hampir 15-an tahun. Porang itu sejenis tanaman ubi yang ada suweg temannya, walur itu temannya, kemudian ada yang bilang tieh juga. Nah, di sini perlu mengetahui sedikit, perlu mendapat pengetahuan sedikit, jangan sampai kita salah berbudidaya. Ya, apa itu suweg, apa itu walur, apa itu tieh dan lain sebagainya yang sejenis dengan porang. Sekarang harus kita pahami bagaimana cara membedakannya. Ya. Yang sederhana itu pertama, hanya porang yang punya bubil. Bubil itu istilah keren itu kata. Gitu. Nah, kata ini hanya dimiliki oleh si porang dan dia berada di dahan, di antara daun, di antara percabangan dahan. Nah, itu berupa buntilan kecil, tergantung besar kecilnya pohon. Nah, yang ini merupakan sumber bibit untuk porang itu berkembang biak. Salah satu sumber bibitnya. Kemudian yang kedua, itu dari segi corak batang. Corak batang porang memiliki garis vertikal. Nah, garis vertikal sangat jelas. Jadi kalau batang yang coraknya sama, tapi dia tidak memiliki garis vertikal, itu bukanlah porang. Nah, patut diperhatikan, ya, mohon diperhatikan. Karena corak batang ini sulit membedakan. Ya. Batang porang itu halus dan ada garis vertikal. Sedangkan kalau batang suweg halus juga, cuman dia tidak memiliki garis vertikal. Kemudian kalau batang walur itu bersisik seperti naga. Nah, itu hal yang kedua. Pertama bubil atau katak ke bahasa kerennya. Yang kedua garis vertikal. Kemudian yang ketiga itu bisa dibedakan saat kecil. Nah, saat kecil nih daun porang itu dikelilingi garis merah. Jadi kalau tidak dikelilingi garis merah itu bukanlah porang. Kemudian yang keempat ini agak sulit karena kita harus lihat umbinya. Nah, umbinya ini dipotong, kemudian dia akan berwarna kekuningan, orange. Nah, kemudian setelah dipotong, dia akan keluar yang namanya getah berupa kristal. Kalau dibiarkan dia akan mengkristal. Nah, disinilah kita harus bisa membedakan. Jangan sampai karena begitu dapat ilmu sedikit, kemudian langsung terjun. Ya, berburu porang ke kebun-kebun, ke hutan-hutan. Kemudian karena tidak punya pengetahuan apa yang benar tentang porang, maka diambil langsung ditanam. Jadi sia-sia nanti kita. Itu ada 4 hal. Ingat, ada 4 hal yang bisa membedakan tentang porang dengan yang lainnya, yang sebangsanya, yang serumpunnya. Pertama ada bubilnya atau katanya. Yang kedua ada garis vertikal pada batangnya dan halus. Yang ketiga pada saat kecil itu daunnya dikelilingi oleh garis warna merah. Kemudian yang keempat, pada saat umbinya dibelah dia akan berwarna orange, bukan putih, bukan ungu, bersawang-sawang ungu itu, dan ada getah yang muncul menyerupai kristal.
Itu cara membedakan porang. Nah sekarang saya sedikit berbagi cerita yang simpel. Bagaimana membudidayakan porang. Ada 4 sumber bibit porang. Pertama dari bunga atau yang namanya spora. Bagi porang yang sudah melewati 3 musim, itu bibitnya yang berasal dari bunga baru dibilang bagus. Jadi kalau porang nanti baru 1 musim, 2 musim keluar bunga atau gada, itu janganlah dipakai bibit. Kurang bagus, kurang berkualitas. Jadi dari bibit spora ini, itu berupa bunga yang muncul, sering dibilang berupa gada karena bentuknya seperti gada. Ini bisa dipakai bibit dengan cara dikeringkan dulu. Setelah dia benar-benar matang, dikeringkan, kemudian nanti disemai, jadilah bibit-bibit. Kemudian yang kedua, sumber bibitnya dari bubil atau yang sering dibilang kata. Kata-kata ini akan muncul nanti setelah yang namanya dorman atau yep. Nanti saya jelaskan bagaimana, kapan itu dorman atau op. Yang ketiga itu dari umbi kecil, itu bisa menjadi bibit. Nah yang keempat itu sedang dikembangkan, masih dicoba. Bisa dari daun, kalau dicelupkan ke dalam cairan zat yang diberi manfaat energi, nah itu kemudian bisa menjadi bibit juga. Bisa jadi potongan-potongan umbi, ya umbi kemudian dipotong-potong, itu bisa juga menjadi bibit. Nah ini kita sebagai pembudidaya perdana, pembudidaya yang baru memulai, pintar-pintarlah memilih bibit. Bibit yang terbaik apa? Nah saran saya sebagai petani porang juga, pemerhati porang juga, yaitu pilih bibit yang paling aman. Paling aman itu apa? Kata. Karena hanya poranglah yang punya kata atau bubil. Jadi tanamlah dari bibit kata. Keuntungannya lumayan banyak kalau dari kata. Yang pertama sudah pasti porang. Yang kedua bisa memiliki tunas lebih dari 1. Bahkan pengalaman saya itu yang kita tanam itu bisa memiliki sampai 10 tunas. Artinya apa? Jika banyak tumbuh tunas, banyak tumbuh daun, maka berpotensi besar di umbi karena media masaknya banyak gitu. Nah itu dari bibit dari kata, sudah pasti aman. Nah kemudian kalau bibit umbi bagaimana? Aman tidak? Bagus, tetapi kurang ideal. Artinya kalau dari bibit umbi sebagai kita pemula itu bisa kecele, ternyata bukan porang gitu loh. Nah ini penting diperhatikan karena pada saat kecil, apalagi pada saat baru tumbuh tunas, sulit sekali membedakan ini porang apa bukan gitu. Sangat sulit. Nah itu tadi satu dari sumber bibit. Yang kedua, bibit apa yang paling bagus ditanam. Nah yang ketiga, bagaimana proses penanaman, kapan masa atau fase tanam porang yang terbaik. Karena porang sesuai habitat di alam itu punya fase tanam yang baik. Tanamlah pada musim penghujan, kemudian karena pada musim kemarau dia akan rebah atau op atau bahasa kerennya dorman gitu. Terus kapan nanam terbaik? Kalau menanam dari bibit kata, tanamnya di bulan September, Oktober, November. Itu paling telat November. Kemudian kalau kita mau menanam dari bibit umbi, tanam di bulan November, Desember gitu. Nah ada juga yang lebih praktis lagi, tanam dari bibit yang sudah di polybag, sudah tumbuh. Nah ini boleh diizinkan sampai dengan Januari lah untuk penanaman itu. Nah tetapi ingat, pemilihan bibit polybag itu harus dipastikan kepada penjual bibitnya. Itu sumber bibitnya apa gitu. Sebab
Kalau sumber bibitnya dari spora atau bunga, itu nanti panennya lama, 2-3 tahun. Kalau sumber bibitnya dari katak dan kecil, pokoknya itu bisa sampai dengan 2 musim. Syukur-syukur kalau dapat sumber bibit polybag dari umbi yang lumayan, ya seperti jempol kaki lah gitu, jempol tangan yang agak besar gitu. Nah itu bisa sampai beberapa 1 musim udah bisa panen. Nah itu masa tanam tadi. Jadi mulai September sampai dengan November tanam bibit katak, November sampai dengan Desember tanam bibit umbi. Ingat, menanam umbi yang memang muncul di alam itu di bulan November Desember. Jangan sampai menanam umbi yang sudah mekar. Artinya kalau November awal itu di wilayah kita itu sudah muncul bibit porang dari tunas yang sudah bertunas gitu ya. Kemudian paling maksimal sampai ekor kuda itu masih diizinkan untuk ditanam. Tapi kalau dia sudah mekar, daunnya sudah 3 atau 4 itu, ini riskan untuk ditanam. Jadi diharapkan sabarlah, sebagai petani porang sabar. Tanam dari kata, kemudian kalau nanamnya tepat, bahkan mulai bulan Februari pun itu sudah mulai ada yang dorman. Kalau dorman atau up itu udah menghasilkan kata, gitu. Jadi kalau kita tanam 1 kata di bulan Oktober, kemudian November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan sudah bisa menghasilkan minimal 1 kata. Artinya udah balik modal gitu. Ini yang saya sering namakan petani porang harus sabar. Kalau kita punya lahan 1 hektar, tanamlah dulu 25 are saja. Kalau kita punya lahan 10 are, tanamlah dulu barang 2,5 are aja atau 3 are aja. Itu sudah akan berkelanjutan, kita akan mendapatkan bibit. Itu dari segi masa tanam. Nah sekarang bagaimana merawatnya? Merawat porang itu susah-susah gampang ya. Karena porang tanaman liar dulu, ada di hutan-hutan, dia tumbuh sendiri. Jadi kadang banyak petani pemula ataupun petani yang senior bahkan bilang, ngapain susah-susah, porang mesti dipupukin, mesti dinutrisiin, ngapain gitu. Dulu dibiarkan saja juga tumbuh gede gitu. Itu kalau tanaman liar. Ini yang namanya budidaya. Yang namanya budidaya memang harus diperhatikan gitu. Terus gimana caranya? Pertama, saat penanaman awal berikanlah dia pupuk dasar. Kemudian tanah itu mesti dibebaskan dulu dari bakteri-bakteri, calon bakteri. Caranya gimana? Disterilisasi namanya, pemberian dolomit dan lain sebagainya. Kemudian baru diberi pupuk dasar. Habis itu baru ditanam. Orang itu yang bermanfaat produksi adalah umbi, maka media tanahnya harus gembur. Makanya kalau nanam porang dibuatlah bulutan atau pundukan gitu. Agar nanti satu tanahnya gembur, yang kedua tidak tergenang air hujan. Sebab kalau umbi tergenang air hujan busuk gitu. Ya, nanti setelah dia ditanam porangnya dengan pupuk dasar, kemudian dia bertumbuh, dalam bulan kedua atau bulan ketiga baru diberikan pupuk dasar lagi. Nah kalau porangnya sudah bertumbuh, daunnya sudah mulai agak mekar, ekor kuda, berikan nutrisi ya, semprot dan guyur dengan nutrisi. Untuk apa? Untuk membuat tumbuh kembangnya porang bagus, kemudian bertumbuh katak dengan baik, pembesaran umbi dengan baik gitu. Nah ini porang hanya memiliki masa tumbuh yang pendek. Dia memiliki masa tumbuh 5, 6, sampai 7 bulan maksimal. Setelah dia bertumbuh, nanti menjelang musim kemarau, porang akan hop atau dorman bahasa kerennya. Nah kalau sudah dia dorman, kita jangan kaget, kok tiba-tiba tanaman menjadi layu. Itu namanya dorman. Katak
atau bubil yang ada di atasnya dahan dan daun porang itu, biarkanlah dia lepas dengan sendirinya. Tidak boleh memaksakan memetik kata, tidak boleh dipotas kata itu. Sebab nanti bubil atau kata itu kalau dipaksakan dipetik, dia akan mengalami infeksi. Kalau infeksi atau luka, dia akan memerlukan proses penyembuhan. Kalau tidak kuat penyembuhannya, tidak kuat bagus penanganannya, maka dia akan mengalami pembusukan. Maka rugilah itu kata. Sebab dari masa dorman, bulan April, Mei, Juni, menjelang ke masa tanam, September, Oktober, November, itu ada jeda waktu. Di jeda waktu inilah kalau katanya belum matang, katanya tidak dorman alami karena dipaksa, di sanalah terjadi pembusukan, ya, sehingga tidak menjadi bibit yang baik. Secara teknis nanti akan ada video tutorial bagaimana melakukan karantina bibit kata, gitu. Nah, kemudian kalau sudah dia dorman, sudah udah menguning, jangan kaget, biarkan saja sampai dia kemudian layu benar-benar, kemudian katanya benar-benar terlepas. 1-2 bulan kemudian baru lakukan pemanenan umbi. Kalau ternyata umbinya berada di kisaran 0,5 kg ke atas, jualah sebagai umbi hasil produksi porang. Tetapi kalau umbinya di bawah 0,5 kg, jualah sebagai umbi bibit atau dipakai bibit lagi. Itu yang tadi saya sampaikan, menanam porang mesti sabar. Sekarang punya lahan 10 are, tanam dulu 3 are. Karena berikutnya kita akan dapat bibit dengan sendirinya. Jadi jangan memaksakan, kita mau tanam 10 are, langsung beli bibit sekian banyak. Terus nanti tahun depan punya lagi kita bibit banyak, mau dibawa kemana? Itu mau dijual. Gitu. Kan bagusan kita kalau punya 10 are tanam 3 are. 3 are berkembang, musim depannya sudah kita punya itu 10 are tanpa beli bibit. Jadi dalam penanaman dibutuhkan pupuk dasar, dibutuhkan nutrisi. Yang tidak kalah penting, bersihkan selalu gulmanya. Usahakan tanaman porang di bawahnya tidak banyak rumput. Nah, ini pembersihan gulma. Agar sari-sari makanan yang ada tidak direbut oleh gulma itu. Sebenarnya sederhana kalau kita mau melakukan. Porang juga butuh kasih sayang. Sangat berbeda tumbuh kembang porang yang diperhatikan dengan yang tidak diperhatikan, yang dirawat dengan yang tidak dirawat. Porang butuh kasih sayang untuk bisa memberi manfaat bagi banyak orang, gitu. Ya. Ini awalan dulu saya sampaikan tentang budidaya porang. Nanti kita akan buatkan tutorial khusus bagaimana caranya, dari persiapan lahan, pemilihan bibit, cara penanaman, perawatan. Dan jangan khawatir, porang ini kalau di Bali itu sudah ada sebuah koperasi tani yang menghimpun hasil panennya, yang sudah bekerja sama dengan eksportir, sehingga tidak usah khawatir sekarang kita menanam kemudian tidak ada yang membeli. Koperasi tani bentukan Dekopinwil, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Bali, dalam rangka menjaga ketahanan pangan, program ketahanan pangan pemerintah itu bergerak, bermitra dan berbagi dengan para petani, para penggiat koperasi, para pemodal, para pekerja. Koperasi Mitra Tani Mahotama, Kopmitama, itu memiliki 4 segmen yang bisa diambil. Pertama, bisa sebagai pemilik tanah. Artinya kalau pemilik tanah ini punya tanah tetapi tidak bisa menggarap,
tidak ada modal untuk menggarap dan lain sebagainya, atau karena kesibukan sehingga tanahnya terlantar, ini bisa bekerja sama dengan Kopmitama, mendapat bagian 25%, 25%. Kemudian ada penggarap. Penggarap ini mendapat bagian 30%. Nah, penggarap ini apa kerjaannya? Menyiapkan lahan, menanam, memelihara, memanen. Itu dapat bagian 30%. Jadi kalau seorang pemilik tanah, dia juga sebagai penggarap, berarti dia akan mendapat bagian 55%. Kemudian ada komponen pemodal. Pemodal ini ngapain? Memberikan uang untuk budidaya bisa berjalan. Bibit, pembelian pupuk, pembelian nutrisi. Nah itu dibiayai oleh pemodal, dapat bagian 30%. Dan Kopmitama sebagai koordinator program yang mengawal dari edukasi, kemudian pendampingan, kemudian pembelian pasca panen, itu mendapatkan 15%. Inilah konsep bermitra dan berbagi yang dilakukan oleh Kopmitama. Tujuannya apa? Menghijaukan bumi, membangkitkan ekonomi. Nah, itu slogan Kopmitama. Ya. Kebetulan yang dilirik sebagai budidaya oleh Kopmitama ada dua. Pertama porang, yang kedua talas benang. Nah, ini ke depan akan kita maksimalkan untuk sosialisasinya. Jadi pada saat ini khusus saya berbicara dan berbagi pengetahuan dasar tentang porang. Baiklah, untuk lain kesempatan akan ada video tutorial tentang budidaya porang. Kira pengenalan untuk porang saat ini saya sampaikan demikian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dari Padukuhan Tata Hati.